Dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Ya, hari ini kita bersyukur minggu pertama di bulan Mei. Jadi 1 bulan sudah kita lewati, sungguh luar biasa. Tuhan baik bagi kita. Tidak berarti semua baik-baik saja dalam perjalanan hidup kita ya. Suka duka silih berganti, itulah kehidupan. Tema kita hari ini adalah tetap percaya walau tak melihat. Tetap percaya walau tak melihat. Minggu lalu kita sudah melihat kebenaran firman Allah. Salah satu membuat orang sulit percaya kepada Yesus, bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, karena ada berita palsu, berita bohong ya, yang dikarang oleh imam-imam dan tua-tua yang meminta supaya serdadu yang menyaksikan kebangkitan itu berkata bahwa mayat Yesus dicuri murid-murid. Ya, jadi semakin sulit orang percaya kalau mereka mendengar berita bohong ini. Ya, memang banyak ketika berita bohong yang terus dikumandangkan, maka akan banyak orang yang tersesat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetap percaya walaupun tak melihat. Kebenaran firman Tuhan kita akan lihat dari Yohanes pasal 2, pasal 20 ya, bukan pasal 2 ya, pasal 20 ayat 29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ini menjadi tema kita. Ya, percaya walaupun tak melihat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, latar belakangnya adalah ya setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Kalau kita lihat di kuburan itu berjumpa dengan wanita-wanita, perempuan-perempuan. Ya, kemudian perempuan-perempuan beritahu kepada murid yang lain, dan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Ya, ternyata ada seorang murid yang tidak percaya sebelum melihat buktinya, yaitu Thomas. Ya, jadi Thomas nggak percaya karena memang dia belum berjumpa langsung dengan Yesus. Nah, dia berkata di ayat 24, "Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ." Jadi ada satu kali pertemuan di dalam ruangan itu, Yesus datang tetapi Thomas tidak ada. Ya, kemudian murid-murid memberitahukan kepada Thomas ya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan. Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Jadi Thomas tidak akan percaya kalau tidak bertemu langsung. Ya, nah ini salah satu membuat orang sulit percaya kalau dituntut harus melihat. Ya, saudara, kalau saudara mendengar berita dan saudara harus menuntut melihat sendiri, padahal ada banyak situasi tertentu kita tidak bisa melihatnya, berarti kita tidak akan percaya selama kita belum melihat. Dan manakala kita tidak dapat melihat, berarti kita tidak percaya dengan berita itu. Padahal berita itu adalah fakta, benar adanya. Satu kerugian tentunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia ada kecenderungan mempercayai sesuatu jika ada bukti. Ya, buktinya mana? Ya, benar enggak? Kalau saya enggak lihat sendiri, saya enggak percaya. Ya, misalnya ada seseorang sakit dan makan obat dan dia sembuh dengan jenis penyakit itu dan berkata, "Ini cocok untuk kamu, sama jenis penyakit kita sama. Kalau kamu makan, ya kamu pasti sembuh." Saya sudah alami, dikatakan. Tetapi orang ini berkata, kayaknya enggak cocok buat saya. Ya, saya enggak percaya. Kecuali kalau saya makan dan sembuh. Persoalannya dia tidak akan makan dan sembuh dia karena dia sendiri nggak percaya. Bagaimana dia bisa membuktikan
ya bahwa obat itu menyembuhkan dia, sementara dia tidak percaya. Karena ketidakpercayaannya kepada obat itu, dia tidak mau memakan obat itu. Karena ketidakpercayaannya kepada informasi yang diberikan oleh temannya, ya dia tidak mau makan karena dia tidak mau percaya. Itu kan untuk kamu. Padahal memang jenis obat itu cocok untuk penyakit dia. Tetapi karena dia tidak percaya dengan informasi dari temannya, dia tidak ada tindakan untuk memakan. Ya jelas, kalau kita tidak percaya, kita tidak melangkah. Nah, manusia sulit percaya atau sulit mempercayai jika di luar kemampuan pikirannya. Masa itu terjadi? Masa itu bisa? Nggak mungkin itu. Terlebih adalah tentang kebangkitan Yesus. Pada waktu itu, ya lebih mudah memang menerima kalau mayat Yesus dicuri murid-murid daripada mayat itu bangkit. Bukankah Yesus dianiaya sedemikian rupa? Bukankah dia ya dicambuk, dipukul, ya ditusuk lambungnya, dipaku dan wajahnya hancur? Bagaimana mungkin dia bisa hidup? Itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Jadi mempercayai yang tidak masuk akal tidak mudah. Nah, sementara akal kita terbatas untuk mempercayai sesuatu. Saudara kalau coba berpikir, akhir-akhir ini banyak orang mulai berpikir dan bingung tentang Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Wah, mulai dimasukkan ke otak Allah kita 3 atau 1? 1 atau 3 sebenarnya? 3 pribadi, 1 hakikat. Yang bagaimana ini? Ya, ternyata terbatas. Terus bagaimana dong cara kita menerimanya? Wah, Yesus Tuhan, Allah sejati, tapi dia manusia sejati juga. Benarkah dia manusia sejati dan Allah sejati? Nah, ketika seseorang melihat Yesus sebagai manusia sejati, maka dia tidak akan percaya bahwa Yesus itu bangkit. Manusia pasti mati. Oke, ada kebangkitan, tapi itu nanti di akhir. Ya, akhir kehidupan semuanya. Akhir zaman. Nah, itu penyebab orang-orang bahkan murid-murid sendiri sulit mempercayai kebangkitan Yesus. Walaupun dia sudah berkata sebelumnya, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Yesus sendiri sudah berbicara kepada murid-murid. Dan ketika kubur itu kosong, mereka susah percaya. Dan berkali-kali kalau kita lihat nanti, selama 40 hari sebelum kenaikan Yesus ke surga, Yesus menampakkan diri berulang kali, ya, supaya murid-murid, supaya pengikutnya tidak ragu-ragu lagi, tidak meragukan bahwa sungguh Yesus benar-benar bangkit, karena Yesus adalah Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-murid supaya tidak ragu. Apakah saat ini haruskah kita berjumpa langsung dengan Yesus supaya kita percaya? Padahal Yesus sudah naik ke surga dan memang dia akan datang kedua kali, tapi tidak akan menunjukkan tangannya yang berlubang paku itu, tidak akan menunjukkan lambungnya yang ditusuk itu, tidak. Sebab dia datang kedua kali sebagai raja di atas segala raja. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, dia mengerti keadaan murid-murid. Dia tahu keadaan Thomas yang sulit percaya ini. Dia mengerti keadaan Thomas ini. Dan untuk itu Yesus menunjukkan diri. Yesus melayani Thomas supaya Thomas benar-benar percaya. Ada kalanya kita seperti Thomas. Kita tahu firman Tuhan tapi sulit sekali kita mempercayainya. Dari mana kita tahu bahwa kita sulit mempercayainya? Kita tidak lakukan, saudara. Padahal firman itu harus kita lakukan. Kenapa kita tidak lakukan? Karena kita tidak percaya. Ya, sesungguhnya tidak percaya karena kita tidak melangkah untuk melakukan firman itu. Tuhan Yesus mengerti keadaan Thomas, ya, yang tidak percaya itu, dan Tuhan mengasihi dia. Tuhan menunjukkan diri supaya Thomas berbahagia,
supaya Thomas percaya, supaya Thomas tidak ragu-ragu lagi. Di ayat 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Di ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, ya, bagian ini kita lihat benar-benar Yesus tahu pergumulan Thomas. Ya, Yesus tidak mendengar, tidak ada bersama murid-murid ketika Thomas berkata, "Oh, aku nggak percaya sebelum aku melihat." Yesus tidak ada di situ, tapi Yesus Maha tahu sebab Dia Tuhan. Dan lihat perkataan Yesus setelah Dia masuk dan ketemu ada Thomas di situ, bertemu dengan murid-murid. Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Lihat perkataan Yesus, tahu persis persoalan yang dihadapi oleh Thomas. Ini loh Thomas, kamu mau menuntut bukti. Ya, dan Yesus datang, ini buktinya, silakan. Dan Thomas berkata, ya, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini satu pernyataan. Ya, dia melihat, dia menyaksikan dan berkata pengakuan yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhanku dan Allahku. Tuhanku dan Allahku. Saudara, itu terjadi setelah Yesus menampakkan diri kepadanya. Dan pesan Tuhan yang kita lihat tadi, berbahagialah yang percaya sekalipun tidak melihat. Apakah kita masih perlu meminta bukti seperti yang dilakukan oleh Thomas saat ini? Oh, orang berkata Yesus hidup, Yesus berkuasa, Yesus bangkit. Apakah kita berkata, "Saya percaya kalau Dia datang nanti malam menemui saya. Saya percaya kalau saya langsung lihat di depan mata kepala saya. Saya percaya kalau memang saya lihat tangan yang terluka itu." Tentu jawabannya tidak perlu. Saudara tidak perlu harus berjumpa dengan Yesus dalam pengertian seperti yang dialami Thomas. Tetapi sesungguhnya dalam perjalanan hidup kita, ya ada perjumpaan kita dengan Yesus sekalipun kita tidak melihat Dia. Kita tahu Dia ada. Kita tahu Dia bersama dengan kita. Bahkan ada kalanya kita mengalami bagaimana Dia menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Dia ada, Dia hidup. Dan jangan sampai kita tidak percaya. Tetapi fakta menunjukkan ada orang-orang ketika punya beban, pergumulan, permasalahan dalam hidupnya, dia tidak datang kepada Yesus, dia tidak percaya kepada Yesus, dan dia tinggalkan Yesus. Dia ganti Tuhan. Tidak percaya. Situasi tertentu bisa menggoncangkan iman kita. Benarkah Yesus ini ada? Benarkah Dia Tuhan? Benarkah Dia bisa menolong saya? Sekian lama pergumulan, kok belum kunjung tiba? Tetapi hari ini kita lihat kebenaran firman Tuhan. Tetaplah percaya sekalipun kita tidak melihat. Sekalipun kita belum mendapatkan apa yang kita doakan. Sekalipun kita belum melihat kenyataan seperti yang kita rindukan bahwa Tuhan bekerja di sana. Tetapi kita tetap percaya, benar Tuhan ada, benar Dia berkuasa, benar Dia mampu menolong saya. Jangan pernah mengganti Tuhan, amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan pernah ganti Tuhan. Ganti Tuhan ya, bahaya ya. Bukti cukup dari kebenaran firman Allah. Tapi persoalan pengajaran sekarang adalah ada ajaran-ajaran sesat yang mengatakan firman ini sudah dipalsukan. Sementara yang berkata dipalsukan tidak bisa menunjukkan yang asli.
Sama dengan ijazah palsu katanya. Tapi bukti aslinya tidak ditunjukkan. Saudara jangan bilang sesuatu palsu kalau saudara tidak tahu yang asli. Terlalu berisiko. Ya, banyak pengajaran berkata ini sudah dipalsukan. Akhirnya ketika kita percaya dengan berita bohong itu, maka iman kita bisa goncang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap percaya sekalipun tidak melihat? Percaya kepada Yesus sekalipun tidak melihat dengan mata jasmani kita. Percaya dengan janjinya sekalipun kita belum melihat fakta janji itu tergenapi dalam hidup kita. Percaya dengan doa-doa yang kita minta bahwa dia akan kabulkan kepada kita sekalipun belum kita lihat hasilnya. Tapi tetap percaya. Kebenaran yang pertama adalah jangan pernah meragukan perkataan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, jangan pernah meragukan firman Tuhan. Jangan pernah meragukan kitab suci kita. Ya, firman Tuhan iya dan amin. Perkataan Yesus iya dan amin. Nah, waktu Yesus sebelum disalibkan, dia sudah memberitahukan apa yang akan terjadi. Dan dia berkata memang itu harus terjadi supaya digenapi firman Allah, supaya digenapi nubuatan itu. Apa yang sudah disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid, seharusnya murid-murid itu percaya. Seharusnya mereka ketika Yesus sudah ditaruh di kubur itu, mereka harus bersuka cita di pagi hari itu menantikan bahwa Yesus akan bangkit. Tetapi faktanya tidak. Mereka lupa perkataan Yesus. Mereka tidak ingat perkataan Yesus. Mereka ragu-ragu, mempertanyakan, benarkah? Apakah ada benar-benar orang mencuri mayat itu? Dan bahkan ketika dua murid berjalan ke Emmaus, Yesus bersama-sama dengan mereka. Mereka tak kenal Yesus. Dan mereka berkata, dua murid itu berkata kepada Yesus, apakah engkau orang yang tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini? Yesus itu diceritakan semua. Padahal yang diceritakan adalah pelaku sendiri. Tetapi satu ketika mereka masuk dalam ruangan, Yesus memecah-mecahkan roti, baru ingat mereka, terbuka mata mereka. Saudara, perkataan Yesus harus kita pegang. Murid-murid sudah mendengarkan apa yang Yesus sampaikan sebelum dia disalibkan. Dan kalau nanti sudah disalibkan, tanda bukti, waktu orang-orang minta buktinya apa? Nabi Yunus. Ya, kita tahu, Yesus sendiri mengatakan satu bukti bahwa Yunus di perut ikan 3 hari, 3 malam. Dan Yesus mengatakan pada hari yang ketiga, dia akan bangkit. Tetapi di mana ingatan mereka terhadap firman? Di mana ya penerimaan mereka akan perkataan Yesus? Dan seringkali kita pun bisa dalam situasi seperti itu, lupa apa yang Yesus katakan, lupa tentang firman Tuhan, tidak pegang firman itu, dan mulailah ragu-ragu. Benarkah Yesus Tuhan? Jangan-jangan ada Tuhan yang lain yang seharusnya disembah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 30 berkata begini, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Di ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Semuanya sudah tercatat. Tujuannya apa? Supaya kamu percaya. Jadi cukup kita membaca firman, merenungkan firman itu, membaca, merenungkan, menerima kebenaran itu. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Jadi kita terima firman ini, kita baca, kita renungkan, dan kita bisa rasakan, dan kita percaya. Mengapa banyak orang yang menyebut dirinya orang Kristen, tetapi dia akhirnya tinggalkan Yesus karena dia tidak memiliki firman. Tidak ada firman di dalam hidupnya. Dia tidak mengerti firman. Jadi firman itu tidak bekerja di dalam hidupnya. Dan merasa enggak apa-apa. Ya. Mengapa ada orang gampang melakukan kejahatan padahal dia orang
Karena firman tidak ada di dalam hidupnya. Seseorang yang firman ada di dalam hidupnya, firman itu akan bekerja. Firman itu kuat. Firman itu pedang bermata dua. Dia tajam. Dia bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Ketika firman itu ada di dalam diri kita dan hendak melakukan hal yang jahat, firman itu mengontrol hidup kita. Dan kita berkata, ini tidak baik. Misalnya, ada orang yang menyakiti hati kita. Dan kita mulai sakit hati dan benar-benar sakit hati. Kemudian kita mulai dendam dan tidak mau mengampuni. Tetapi firman Tuhan berkata, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah. Ya, berilah pengampunan. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ampunilah. Ketika kita membaca firman, wah, enggak masuk akal. Kenapa saya harus mengampuni dia yang lakukan yang jahat? Ya bila perlu, ya manusia banyak ya. Ya kalau enggak percaya sama Tuhan, bahkan kata-kata kutuk yang keluar dari mulutnya, biar kamu ditabrak mobil lah, biar matilah, biar celaka lah. Tapi Tuhan berkata tidak boleh. Bahkan kita harus berdoa untuk musuh kita. Karena firman itu ada di dalam diri kita. Kemudian firman itu bekerja. Dia berkuasa. Dan akhirnya kita berkata, ya saya mengampuni dia. Saya tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya tahu firman ini iya dan amin. Firman ini berkuasa. Ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Imanmu memperoleh hidup. Keyakinan kita bertumbuh, berkembang. Kita tidak ragu-ragu lagi. Sekalipun ada pengajar-pengajar yang akan menyesatkan kita. Karena kita cintakan firman. Karena kita cintakan Tuhan. Karena kita memiliki iman. Maka kita tidak akan tergoncangkan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh orang lain. Mau menjatuhkan iman kita, mau menghancurkan hidup kita. Kita tetap berdiri kokoh. Karena kita terima firman Allah dengan sungguh-sungguh. Kita tidak ragukan perkataan Yesus. Amin. Jangan pernah ragukan perkataan Yesus. Firman itu ya berkuasa. Firman itu memberi kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu kegagalan waktu itu murid-murid, betapa sulitnya mereka percaya karena mereka goncang dengan situasi yang ada. Ya, peristiwa Jumat Agung itu ya menguasai pikiran mereka sehingga mereka lupa dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa Yesus akan bangkit dan benar-benar bangkit dan hidup. Maka firman Tuhan katakan, berulang-ulang Yesus menampakkan diri sebelum dia naik ke surga untuk meneguhkan iman mereka. Tetapi sekarang kita tidak perlu lagi meminta tanda seperti yang dilakukan oleh Thomas, karena kebenaran ini sudah kita punya. Amin. Baca firman Tuhan, renungkan siang dan malam, maka iman kita semakin bertumbuh. Kebenaran yang kedua, supaya kita tetap percaya sekalipun tidak melihat. Menerima kesaksian orang lain yang telah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ya. Nah, seharusnya Thomas mempercayai apa yang disampaikan oleh murid-murid yang lain. Bagaimana mungkin ya 10 murid yang lain bercerita bohong? Kan hanya Thomas yang tidak ada waktu itu dari rasul-rasul itu. Ya, kalau Yudas Iskariot sudah tidak masuk. Ya, jadi 11, 1 Thomas tidak ada, 10 berjumpa dengan Yesus, 10 orang bersaksi bahwa mereka sudah melihat Yesus. Kok susah banget bagi Thomas percaya. Jadi kebenaran yang kedua adalah kita harus menerima kesaksian orang lain yang telah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Iman kita semakin kuat, iman kita semakin kokoh manakala ada orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ya, mereka bercerita tentang Yesus, tentang kuasa Yesus, maka kita yang mendengarkan, iman kita akan semakin diteguhkan. Ya. Ketika ada orang yang menyampaikan kesaksiannya tentang perjumpaan dengan Tuhan Yesus, misalnya mengalami mujizat, ya, kemudian mengalami pertobatan,
yang luar biasa. Ada beberapa kesaksian luar biasa. Dulu dia tidak percaya Yesus, tidak percaya, bahkan menghina orang Kristen, menganiaya orang Kristen. Ya, pernah melempari gereja, menghambat orang Kristen datang ke gereja, ya, mengganggu ibadah dan sangat benci kepada Alkitab ini. Tetapi dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, dia mengalami mujizat, kemudian dia bertobat, jadi pengikut Kristus, jadi pendeta. Kira-kira kalau dia bercerita tentang kebenaran, apakah kita menolak? Ya, apakah kita kemudian ragu-ragu? Benar? Ya, semestinya jangan ragu, karena kita tahu dia sendiri tidak percaya kepada Yesus waktu itu. Bukankah karena pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat terjadi dalam hidupnya, akhirnya orang itu menjadi orang percaya. Jadi kita harus percaya dengan cerita yang disampaikannya, karena yang disampaikan pengalamannya berjumpa dengan Yesus. Sama seperti Rasul Paulus, sebelumnya dia mau menganiaya orang percaya, tapi karena berjumpa dengan Yesus terjadi perubahan dalam hidupnya. Yang mau menganiaya orang Kristen menjadi pemberita kabar baik. Nah, bagaimana mungkin kita meragukan tulisan-tulisan Rasul Paulus? Itu kebenaran. Dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Tapi kalau kita tidak percaya, susah menerima kesaksian orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka kita akan sulit mempercayai Tuhan. Artinya Bapak Ibu, perlu kita mendengar kesaksian-kesaksian orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pun demikian sebaliknya, perlu kita menyaksikan pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan untuk membuat orang lain ya memiliki iman, percaya kepada Yesus. Ada banyak orang yang bertobat, percaya Yesus karena mendengar kesaksian anak-anak Tuhan. Betapa dahsyat kuasa Tuhan, betul-betul Tuhan itu hidup, betul-betul Tuhan itu ya menolong dia, menyelamatkan dia. Kalau Bapak Ibu, Saudara sungguh yakin telah mengalami perjumpaan dengan Yesus, telah mengalami pembaharuan dalam hidup, ada perubahan hidup, kemudian Bapak Ibu bercerita, bersaksi, maka kesaksian Bapak Ibu akan jadi berkat, dan bisa saja orang yang mendengarkan kesaksian Bapak Ibu akhirnya datang kepada Yesus. Saudara, kenapa murid-murid bertambah dan terus bertambah dalam Kisah Para Rasul? Mereka melihat kesaksian hidup orang-orang percaya waktu itu. Ada perubahan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Thomas tidak percaya dengan kesaksian teman-temannya. Dan ini yang membuat dia ragu-ragu. Ini yang membuat dia berkata, kalau saya tidak berjumpa langsung, saya nggak percaya. Bersyukur pada waktu itu, sebelum Yesus naik ke surga, ada kesempatan bagi Thomas untuk berjumpa dengan Tuhan. Akhirnya dia tidak ragu-ragu lagi dengan Tuhan. Tetapi masa kini kita tidak perlu lagi menuntut Yesus datang seperti Yesus datang kepada Thomas. Tapi dengarkanlah kesaksian orang lain. Dengarkanlah kesaksian orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka kita akan semakin diteguhkan. Kira-kira begini, ada orang yang mengalami mujizat. Pada saat kita mengalami pergumulan, kita dengar cerita mujizat yang terjadi kepada seseorang ini. Dan ketika dia bercerita, iman kita timbul. Kalau dia, Tuhan beri mujizat, aku juga. Ya, seperti lagu itu. Kalau lain ditolong, saya juga. Dia melihat orang lain ditolong oleh Yesus. Imannya timbul. Dari kesaksian orang-orang yang ditolong oleh Tuhan, imannya timbul. Kalau orang lain Yesus tolong, maka saya pun akan Yesus tolong. Walaupun saya belum melihat. Saudara percaya bahwa Yesus mampu menolong saudara, amin? Doa-doa saudara akan dikabulkan Tuhan, amin? Tapi saudara belum melihat. Saya percaya kalau saya sudah lihat. Saya percaya kalau sudah di tangan yang saya minta itu. Berarti masih ada keraguan. Iman adalah bukti ya dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada buktinya. Apa? Iman. Orang beriman itu luar biasa. Ya,
Dia tetap semangat dalam hidup ini, sama seperti Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Waktu sakit tetap bersuka cita, karena ada iman akan sembuh. Kamu belum sembuh. Enggak, saya sembuh. Mana? Iman. Nah, itu iman. Orang beriman itu luar biasa. Tidak harus melihat, tapi dia yakin dia sembuh. Dan iman itulah yang memang menyembuhkan. Jadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Terus kita lihat dulu. Kalau kita sudah lihat, itu bukan iman. Ya, firman Tuhan katakan yang sudah kita lihat itu bukan iman. Iman itu yang belum kita lihat, yang kita imani, kita yakini, dan memang benar-benar terjadi. Yesus bangkit, ya dan amin. Yesus Tuhan, ya dan amin. Yesus memberkati kita, ya dan amin. Apa yang kita minta kepada Yesus, Yesus akan berikan, akan kabulkan, ya dan amin. Iman, tapi belum kita lihat. Percayalah, tetap percaya sekalipun tak melihat. Kebenaran yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan menolak suatu berita jika hal itu di luar pemikiran kita. Ya, ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin? Ini tidak masuk akal. Sudah mati 3 hari. Ada satu kisah lain, bagaimana orang yang sudah mati bangkit, dihidupkan oleh Yesus. Ya, Marta dan Maria, saudaranya mati, yaitu Lazarus. Dan Alkitab berkata sengaja Yesus belum datang sampai sudah 4 hari. 4 hari ya, terus Yesus datang. Gulingkan batu itu. Yesus, sudah 4 hari. Ini bagaimana? Enggak mungkin. Apakah engkau percaya kepada kebangkitan? Marta dan Maria sama jawabannya, ya nanti akan ada kebangkitan. Oh tidak sekarang. Bagaimana mungkin? Mungkin orang yang sudah 4 hari mati dikubur itu akan bangkit. Dan Yesus bilang, percayalah, gulingkan batu itu. Wah, Yesus gimana ini perintahnya ini? Bagaimana kita gulingkan batu, orang di dalam mayat sudah 4 hari. Gulingkan batu itu. Jadi yang dituntut oleh Tuhan, percayalah. Oleh tindakan percaya itu, maka berangkat, bergerak dan gulingkan batu itu. Nah, akhirnya kita percaya, gulingkan batu itu, dan Yesus berkata, Lazarus keluarlah. Semua masih terikat, dia keluar. Apakah ini masuk akal? Tidak. Kalau kita terus hanya berusaha supaya masuk akal, maka akan banyak firman ini akan tidak kita terima. Sebab akal kita terbatas, dan akal kita, akal manusia lebih membenarkan diri kita secara manusia. Itu kesulitan. Mengapa kita tidak percaya? Karena kita andalkan pikiran kita, logikanya. Ini tidak masuk akal. Bahkan ada orang-orang yang sekarang berkata tidak ada lagi mujizat. Ketika ada mujizat ditertawakan, mungkin itu bukan dari Tuhan. Mungkin itu macam. Memang ada mujizat yang bukan dari Tuhan. Hati-hati juga kita. Tetapi kita tidak bisa menghakimi. Kalau memang benar-benar mujizat itu dari Tuhan, kemudian kita tuduh itu bukan dari Tuhan, bukankah kita bersalah? Karena ada banyak orang sekarang tidak percaya ada mujizat. Ya, itu tidak masuk akal. Apa itu pekerjaan apa itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan menolak suatu berita jika hal itu di luar pemikiran kita, tidak masuk akal. Karena pikiran kita terbatas untuk memahami karya Allah yang sangat luar biasa ini. Jadi ketika kita tahu sesuatu yang tidak masuk akal, datanglah kepada firman itu, datanglah kepada Allah, lihat Dia sebagai Tuhan yang berkuasa, Dia yang membuat dari yang tidak ada. Kalau kita tahu kebenaran ini, tidak terlalu sulit bagi kita untuk mempercayai, sekalipun itu tidak masuk akal kita. Amin. Orang bilang gak masuk akal itu, jangan terima. Oh enggak, saya terima. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada memang yang tidak bisa masuk akal kita. Saudara memaksakan bahaya, tidak akan bisa memikirkan itu. Ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 berkata begini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Nah ini menarik. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nggak bisa kita selami. Kok bisa begini ya Tuhan? Kok Tuhan bilang baik ini, bagi saya sih tidak. Kok bisa jadi begini ya?
Kok akhirnya begini ya? Kok Yesus bangkit ya? Kok Yesus naik ke surga ya? Kok Yesus bisa turun? Apa benar Yesus naik itu juga manusia dia? Wah, mulai bingung. Mulai bingung. Pikiran kita terbatas. Ketika kita mengandalkan pikiran kita, maka kebingunganlah yang terus terjadi dalam hidup kita. Dan kita akan mencari yang masih mudah diterima. Atau kita mencari yang lebih masuk akal. Ya, ada seorang pengajar yang sesat mengajarkan anak kecil. Dan anak kecil ini berdoa, Tuhan berikan aku permen. Ya, kamu berdoa. Kata orang ini kepada anak kecil, berikan aku permen Tuhan. Tuhan kasih permen enggak? Enggak, sekarang kamu bilang, Tuhan, sekarang kamu ganti, jangan Tuhan. Om, minta permen om, bilang sama saya. Dan anak itu, om minta permen, om itu kasih. Nah, apa yang kasih permen, Tuhan atau om? Oh, maka nggak usah berdoa sama Tuhan. Ya, minta sama om aja, om kasih. Itu pengajaran sesat loh, anak-anak disesatkan. Dan anak itu, iya benar juga ya, Tuhan mana Tuhan nggak lihat. Dan saya minta sama om kasih. Jadi kita minta lebih gampang kemana? Oh, Tuhan sembuhkan aku Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Nggak sembuh-sembuh, akhirnya pergi ke dukun. Pak dukun, sembuhkan aku, belah, sembuh. Ya kan? Mbah dukun. Akhirnya orang Kristen lari ke dukun. Betul atau betul? Tapi di sini sudah nggak ada lagi. Nggak ada yang ngaku. Diam-diam masih dengan nenek moyang. Roh-roh nenek moyang. Oh, jangan percaya dengan itu. Tetap percaya kepada Tuhan kita yang hidup. Sekalipun tidak masuk akal, tapi kita percaya Dia berkuasa, Dia sanggup menolong kita. Manusia tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Semua sudah tertata sedemikian rupa. Persoalannya bagi kita, adakah kita tetap percaya sekalipun tak melihat? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetap percaya kepada Yesus. Dia Tuhan, Dia Allah, manusia sejati, Allah sejati. Kebangkitannya membuktikan Dia Allah. Kita sudah bahas kemarin itu. Dan sebagai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, ya, kita jangan meragukan Dia. Firman-Nya iya dan amin, dan apa yang dijanjikan bagi kita pasti. Orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, tidak binasa, tidak akan masuk neraka. Tidak saja ya berbicara masa yang akan datang, tapi masa kini pun Tuhan berkati kita. Amin. Petrus bertanya kepada Yesus, semua sudah kami tinggalkan, Guru, apa yang akan kami dapat? Engkau akan menerimanya saat ini dan saat yang akan datang. Artinya Tuhan pelihara hidup kita, masa kita di dunia ini. Tuhan Yesus pelihara kita. Amin. Percayalah sekalipun tak melihat. Katakan, Tuhan, aku percaya Engkau memelihara hidupku, rumah tanggaku, keluargaku, anak-anakku, cucu-cucuku. Aku percaya Engkau ada, Engkau berkuasa. Dan aku percaya di masa yang akan datang, tempat yang terbaik, yang indah, surga yang mulia telah Tuhan sediakan bagiku. Karena itu sudah Tuhan janjikan, Yesus akan datang kedua kali dan menjemput saleh-salehnya. Siapa saleh-salehnya? Saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa.